Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Ralinda. Saya guru PAI di SMA Negeri 1 Merapi Selatan, yang alhamdulillah saat ini menjadi mahasiswa PPK PAI batch 1 tahun 2024 LPTK UIN Raden Patah Palembang, yang insya Allah akan melaksanakan PPL P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan, yaitu mendaur ulang sampah plastik menjadi lampion yang cantik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya sehat ya? Ya. Ada yang tidak hadir? Ada. Zahra. Olahraganya apa itu? Apa? Semoga besok pagi Zahra bisa masuk sekolah seperti biasa ya. Untuk materi kita hari ini kita akan belajar tentang P5, yaitu proyek penguatan Profil pelajar Pancasila. Apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu P5. Dan temanya itu adalah gaya hidup berkelanjutan. Hari ini kita akan mempraktikkan, mendaur ulang sampah plastik menjadi Asik. Kita akan membuat sebuah lampion dari apa itu? Minum-minuman bekas itu ya. Nah, tapi sebelum kita mempraktikkan, kita terlebih dahulu kita nyanyi dulu ya. Tuh. Mulai pelajaran pada hari ini. Ya, 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, naik ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takutan tangan diputar, lunggu-lunggu tangan digulung. Kanan melihat kita berpundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, dua jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, dua kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, dua menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, dua telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Selesai ini kita berdoa dulu sebelum belajar. Ayo ketua kelas, silakan pimpin doanya. Pada kawan-kawan sebelum belajar kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Semua siap. Salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai berdoa. Di sini kita harus bisa membedakan mana sampah itu terbagi menjadi berapa? Dua. Ada sampah organik dan sampah Anorganik. Coba, kalau sampah organik itu sampah yang seperti apa? Bisa diuraikan. Katakan yang bisa katakan.
teruraikan. Nah, jadi sampah organik itu adalah sampah yang bisa diuraikan. Nah, sedangkan sampah anorganik itu apa? Tangan yang bisa sampah anorganik. Nah, coba Sakina. Nah, itu berarti kalau sampah anorganik itu sampah yang tidak bisa diuraikan. Contoh di sekeliling di lingkungan sekolah di situ kan banyak sekali ya. Contoh-contoh dari sampah organik, ada sampah anorganik. Contoh dari sampah organik itu seperti apa? Seperti kertas. Terus sumber dari sampah organik itu dari mana saja? Sampah anorganik itu dari mana? Stop job. Bisa membedakan sampah organik itu berasal dari mana dan anorganik itu dari mana? Ayo, angkat tangan. Siapa yang bisa? Sakina. Sampah organik sudah terurai seperti daun kertas, dan sampah anorganik sulit terurai seperti bekas minuman. Itu. Benar? Berarti ada yang bisa diurai dan tidak bisa diurai. Nah, maka hari ini kita akan mempraktekkan atau kita akan mendaur ulang sampah plastik menjadi aset atau menjadi sesuatu. Hari ini kita akan membuat lampion dari apa? Botol. Minuman gelas sebenarnya dari ale-ale, dari terio, dari aqua gelas itu ya. Bahannya sudah dibawa kan? Sudah. Sebelum dipraktikkan, coba kalian bisa lihat di depan ada video tentang dampak dari sampah plastik tersebut itu ya. Plastik merupakan sesuatu yang sudah sangat sering kita jumpai, baik di lingkungan rumah tangga, wilayah perkotaan, dan juga dalam kegiatan industri pabrik yang menghasilkan banyak sekali limbah berupa sampah plastik itu sendiri. Banyaknya limbah dan ataupun juga sampah plastik yang muncul tersebut tentu saja memiliki dampak yang kurang baik untuk lingkungan dan juga kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hal tersebut diperlukan suatu manajemen pengelolaan terhadap limbah sampah plastik secara berkala dan intens. Hal ini guna untuk dapat mengurangi potensi dan ataupun juga dampak negatif yang mungkin dapat muncul dari penumpukan sampah plastik itu sendiri. Berikut ini beberapa dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik. 1. Banjir. Penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar akan memicu terjadinya banjir. Hal ini dikarenakan sulitnya material plastik untuk dapat diuraikan, sehingga penumpukan akibat sampah plastik itu sendiri akan berpotensi menyumbat saluran air yang ada di wilayah tersebut. Dengan tidak lancarnya saluran air dan ataupun kawasan penyerapan air itu sendiri, maka air akan sulit untuk dapat diserap tanah ataupun mengalir secara lancar. Akibatnya air akan menggenang dan terjadi banjir. 2. Sampah plastik tidak mudah terurai. Sampah plastik ternyata sangat sulit untuk dapat dilakukan penguraian terhadap materialnya. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan dari sampah plastik yang lambat laun akan semakin banyak dan berpotensi untuk dapat menimbulkan dampak dan juga efek negatif yang buruk bagi makhluk hidup itu sendiri. 3. Menimbulkan bau yang tidak sedap. Penumpukan dari sampah tentu saja akan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Pencemaran udara bahkan dapat diakibatkan dari penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar itu sendiri. Bau yang tidak sedap akibat polutan udara tersebut berpotensi menimbulkan penyakit. 4. Memicu terjadinya kebakaran. Bila sampah plastik tidak terkelola dengan baik, maka dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Hal ini dikarenakan material plastik itu sendiri yang sulit terurai dan mudah untuk menyulut kebakaran bila ada api di dekatnya. 5. Menghancurkan ekosistem. Ekosistem merupakan tatanan kesatuan utuh dan menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Sampah plastik yang dibiarkan saja dan tidak terurus tentu saja akan sangat berbahaya, tidak hanya bagi makhluk hidup, namun juga terhadap ekosistem.
Demikian pembahasan mengenai dampak sampah plastik bagi lingkungan. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel Halo Edukasi. Nah, itulah bisa kalian lihat kan ya, video yang dibuat tadi. Di situ ada dampak dari penumpukan sampah plastik. Apa saja dampaknya? Yang pertama akan mengakibatkan yang kedua Rusak ekosistem. merusak ekosistem. Ketiga, Penyakit. bisa menimbulkan penyakit. Penyakit apa saja yang bisa ditimbulkan dari sampah tersebut? Demam berdarah. Maka dari itu jagalah lingkungan sekitar. Sampah plastik jika di tangan orang yang tepat maka akan menghasilkan karya. Ya, makanya hari ini kita akan mempraktekkan atau mendaur ulang sampah plastik menjadi lampion yang cantik. Nah itu silakan kita ini terus tujuan dari materi hari ini. Yang pertama coba baca ini Wendy tujuannya. Mengurangi pencemaran lingkungan. Oh, kedua. Mengurangi penggunaan bahan baku penghemat energi. Tiga, mengurangi kualitas global. Empat, mengurangi kerusakan lingkungan. Lima, menciptakan lapangan kerja. Nah, itu tujuan mendaur ulang sampah, yaitu mengurangi pencemaran lingkungan. Kedua, mengurangi penggunaan bahan baku penghemat energi. Ketiga, mengurangi pemanasan global. Keempat, mengurangi pemusnahan habitat. Dan kelima, menciptakan lapangan kerja. Itu tujuan dari mendaur ulang sampah. Nah, jadi silakan membentuk kelompok. Dari kelompok itu terdiri dari 5 sampai 6 orang ya. Nah, silakan bentuk kelompok. Ya. Siap. Di sini makanya masalahnya di sini ada lilin, ada gunting, ini ada lilin, ada korek, ada gunting, sama paku dengan kawat rumah itu nah ya. Sudah lengkap? Sudah siap semua? Sudah siap? Ya. Siap. Silakan kerjakan ya. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri.
Pertama bahannya yaitu bekas minuman teh Rio. Kedua, lemak. Ketiga, kore atau dibantu dengan lilin. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah hasil praktek kita hari ini, yaitu pembuatan lampion dari bekas minuman gelas. Itu ya, bisa yang ini dari teh Rio, yang ini dari apa ini? Dari aqua gelas. Nah ini, kalau kita bisa mengkreasikan barang bekas menjadi Asik. kan, salah satu contohnya bisa dibuat jadi lampion. Gitu. Baik, sebelum kalau sudah selesai prakteknya, Ibu akan membagikan asesmen. Silakan kalian conteng sini ya. Conteng baru di kumpul kembali. Nah, ini yang kedua. Silakan kalian conteng, setelah itu kumpul kembali di depan Ibu. Sudah selesai? Conteng dulu, kumpul juga. Kalau sudah, silakan kumpul kembali di sini. Ayo. Jadi kesimpulan pada materi kita hari ini yaitu apa Pak kesimpulannya? Mendaur ulang sampah menjadi asik. Nah, terus dua kesimpulannya itu apa saja? Kurangi sampah-sampah di lingkungan kita. Mengurangi sampah di lingkungan sekitar. Jika banyak sampah itu akan mengakibatkan penyakit. Jadi jangan sampai untuk mengatasi di situ kita bisa membawa bekal dari rumah itu ya. Dan semua yang kali ini adalah kedua kelas berdoa sebelum pulang. Ayo. Kedua kelas. Ada kawan-kawan sebelum kita pulang kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Masyaallah. Sampai buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang menyaksikan pembuatan lampion dari bahan bekas. Ini dia hasilnya.